Ngotot beri sanksi ke Rusia, kini AS malah jilat ludah sendiri tanpa malu impor 39.000 ton pupuk Rusia. Meski hubungannya dengan Rusia sedang memanas, AS masih mengimpor produk pupuk cair dari Rusia. Sebuah kapal tanker membawa produk pupuk cair dari Rusia akan tiba di AS dalam waktu dekat. Hal ini dilaporkan oleh Reuters dilansir Jumat 22 Juli kemarin. Sumber dan data Primitive Icon menunjukkan kapal tanker bendera Liberia Johnny Ranger dijadwalkan tiba di New Orleans pada hari Senin. Kapal ini membawa sekitar 39.000 ton lautan urea ammonium nitrat, pupuk yang diproduksi dengan menggabungkan urea, asam nitrat, dan amonia. Muatan pupuk di kapal itu dipasok bulan lalu di AS Departemen Buk Rusia. Rincian tentang penjual dan pembeli tidak segera tersedia. Departemen Keuangan AS dan Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pun menolak berkomentar. Pemerintah Presiden Joe Biden sendiri memang belum memasukkan daftar hitam komoditas pertanian Rusia, termasuk pupuk setelah invasi Ukraina. Seorang jubir Departemen Luar Negeri mengatakan AS tidak pernah memberikan sanksi makanan atau barang pertanian dari Rusia. Namun sejauh ini, umumnya banyak tank dan pedagang AS menghindari pasokan Rusia karena takut melanggar aturan yang berubah dengan cepat. Rusia dan Ukraina adalah eksportir utama pupuk yang menjadi kunci menjaga hasil pertanaman jagung, kedelai, beras, dan gandum di seluruh dunia tetap terjaga. Petani telah mengurangi penggunaan pupuk karena harga yang tinggi dan memangkas luas lahan yang akan mereka tanam. Sanksi non-makanan AS akan tetap berlaku sampai Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan perang di Ukraina, tambah orang itu. Minggu ini saja, Komisi Perdagangan Internasional AS mencabut bea anti-dumping dan anti-subsidi yang besar dan kuat atas pupuk urea ammonium nitrat Rusia dalam upaya untuk mengurangi kekurangan pupuk dan kenaikan pangan. Meski begitu, perang tetaplah bergejolak di Ukraina. Seorang penasihat Presiden Ukraina mengatakan tidak akan menandatangani dokumen apapun dengan Rusia melainkan halnya kesepakatan paralel tentang ekspor biji-bijian dengan PBB. Sekitar 20 juta ton biji-bijian diperkirakan terjebak dalam gudang penyimpanan silo di Odessa, Ukraina. Lusinan kapal pengangkut juga telah terdampak di pelabuhan gegara serangan Rusia. Selain dikenal sebagai penghasil gas dan minyak besar dunia, Rusia juga merupakan negara eksportir pupuk terbesar secara global. Konflik militer di Ukraina membuat aliran ekspor pupuk dari Rusia terganggu. Hal ini makin diperparah saat Amerika Serikat beserta sekutunya membenarkan sanksi ekonomi bertubi-tubi terhadap Rusia. Kondisi ini ikut mendorong Rusia untuk memainkan logistik pupuk global dengan mengurangi ekspor pupuk sebagai bentuk pembalasan. Rusia adalah pemasok sepertima pupuk di seluruh dunia. Dikutip dari Al Arabiya, saat bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putin sempat menjanjikan kalau ekspor pupuk bisa kembali dibuka lebar apabila negara-negara barat menghentikan sanksi ekonomi ke negaranya. Sanksi tersebut telah mengganggu pasokan pupuk biji-bijian dan komoditas lainnya dari Rusia dan Ukraina. Pejabat AS dan Eropa menuduh Kremlin menggunakan pasokan makanan dan pupuk sebagai senjata, mencegah Ukraina mengekspor gandumnya meski Rusia beberapa kali menyangkalnya. Meski begitu, ekspor pupuk dari Rusia memang mengalami penurunan sebesar 24% tahun ini. Ukraina dan Rusia telah menandatangani kesepakatan yang akan memungkinkan Kiev melanjutkan ekspor gandum melalui Laut Hitam. Perjanjian tersebut untuk memungkinkan jutaan ton biji-bijian yang saat ini terperangkap di Ukraina akibat perang untuk diekspor. Kedua belah pihak menghadiri upacara penandatangan di Istanbul, tetapi tidak duduk di meja yang sama. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandatangani kesepakatan Moskow terlebih dahulu. Diikuti Menteri Infrastruktur Ukraina Alexander Kubarov menandatangani perjanjian identik Kiev. Turki mengatakan berhasil menengahi perjanjian dengan Rusia untuk mencabut blokade ekspor biji-bijian dari Ukraina melalui Laut Hitam. Perjanjian tersebut mencabut blokade pelabuhan Ukraina yang sangat penting karena sekitar 20 juta ton biji-bijian tidak bisa keluar dari Ukraina. Dari berbagai negara utama pengimpor gandum Ukraina, Indonesia adalah salah satunya. Perjanjian ditandatangani Jumat 22 Juli yang lalu di Istanbul oleh Ukraina, Rusia, Turki, dan Sekretaris Jenderal PBB. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandatangani kesepakatan lebih dulu. Menteri Infrastruktur Ukraina Alexander Kurbakov menyusul kemudian. Kesepakatan yang membutuhkan proses waktu selama 2 bulan ini akan berlangsung selama 120 hari. Guna memastikan agar kesepakatan dilaksanakan, sebuah tim berisi pejabat perwakilan PBB Rusia dan Ukraina dibentuk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, "Kami bangga karena berperan penting dalam kesepakatan ini dan memainkan peran besar dalam menyelesaikan krisis pangan global." Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan perjanjian hari ini adalah kesepakatan untuk dunia.
Ia mengatakan perjanjian ini akan membantu meredakan krisis pangan global akibat perang di Ukraina karena wartawan BBC Guterres mengatakan kesepakatan tersebut mungkin adalah hal yang terpenting dan ia lakukan sejak menjadi sekjen PBB. Serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari yang lalu menyebabkan melonjaknya harga pangan. Dalam pidato pada 23 Juli 2002 malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa negara itu memiliki sekitar 150 triliun rupiah gandum untuk dijual. Namun dia juga memperingatkan Moskow dapat terlibat dalam provokasi upaya untuk mengkreditkan upaya Ukraina dan internasional. Ukraina adalah salah satu produsen biji-bijian terbesar di dunia dan Rusia sejauh ini memblokade pelabuhan-pelabuhan besar di Laut Mati. Sementara itu wartawan BBC Anis Toy dari Nairobi, Kenya mengatakan kesepakatan ekspor biji-bijian juga akan sangat melegakan bagi tanduk Afrika. Seperti diketahui, kekurangan gandum Ukraina di dunia sejak invasi Rusia pada 24 Februari yang lalu ini menyebabkan jutaan orang terancam kelaparan. Blokade gandum Ukraina telah menyebabkan krisis pangan global dengan produk berbasis gandum seperti roti dan pasta menjadi lebih mahal dan harga minyak goreng pupuk juga meningkat. AS sendiri meminta Rusia untuk bertindak cepat dengan jubir Gedung Putih John Kirby mengatakan itu perlu mencegah yang paling rentan di dunia tergelincir ke dalam ketidaksamaan dan kekurangan gizi yang lebih dalam. Samantha Power, administrator Badan Pembangunan AS mengatakan kesepakatan itu bagian yang sangat penting dari teka-teki dalam memecahkan krisis di kawasan itu. Dalam sebuah artikel ditujukan untuk surat kabar di Afrika, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyalahkan Barat dan Ukraina atas tuduhan yang benar-benar tidak berdasar. Dia memuji posisi seimbang orang Afrika mengenai apa yang terjadi di Ukraina dan sekitarnya.